Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 bocah asal Sampang, Jawa Timur nekat mengendarai sepeda motor tanpa helm menuju Jakarta hanya ingin bertemu teman di kawasan Tanjung Priok, Jakarta. Belasan orang menjadi korban investasi bodong di Kabupaten Pekalongan. Ratusan kapal nelayan terjebak dan tidak bisa melaut karena muara Kali Bacin di Pelabuhan Tegal mengalami perdangkalan parah. Nekat mengendarai motor dari Sampang, Madura menuju Jakarta tanpa helm dan kelengkapan sepeda motor, 2 anak sekolah dasar dari Kabupaten Sampang, Jawa Timur dihentikan personel Polsek Tenggaran, Kabupaten Semarang. Kini kedua anak telah dijemput kedua orang tuanya. Berdalih ingin bertemu teman yang berada di Tanjung Priok, Jakarta Utara, 2 anak sekolah dasar dari Kabupaten Sampang, Jawa Timur nekat naik motor dari Sampang, Madura menuju Jakarta tanpa helm dan kelengkapan motor. Namun sebelum sampai Jakarta, keduanya dihentikan personel Satlantas Unit Pos Polsek Tenggaran, Polres Semarang pada Senin lalu. Kedua anak berinisial MZ 11 tahun dan DR 10 tahun merupakan warga Pangarengan, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Kedua anak ini berangkat dari Sampang pada hari Minggu tanpa diketahui oleh kedua orang tuanya. Keduanya hendak menuju ke Jakarta menemui rekannya dengan berbekal uang Rp100.000 dan aplikasi peta digital. Setelah diperiksa telepon genggamnya, polisi mendapatkan petunjuk nomor guru sekolah dan langsung dihubungi. Selanjutnya disambungkan ke nomor orang tua sang anak. Mengendarai kendaraan sepeda motor Beat tanpa nopol, tanpa spion, dihentikan. Setelah dihentikan, dibawa ke Polsek karena tidak ada surat-surat dan lain sebagainya. Setelah ditanya di Mako Polsek, bahwasanya yang bersangkutan itu berencana mau ke Jakarta, namun tanpa seizin orang tuanya. Senin lalu, kedua orang tuanya tiba di Polsek Tenggaran dan telah dibawa pulang keluarganya ke Sampang, Madura. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Belasan orang korban investasi bodong di Kabupaten Pekalongan mendatangi Mapolres tempat. Para korban mempertanyakan perkembangan kasus yang merugikan korban hingga 2,2 miliar rupiah. Belasan orang mewakili 75 orang korban investasi bodong Rabu lalu mendatangi Mapolres Pekalongan. Mereka mempertanyakan perkembangan kasus investasi bodong yang sudah dilaporkan sejak setahun lalu. Para korban meminta pihak kepolisian segera menuntaskan kasus tersebut karena merugikan banyak orang dan nilainya mencapai 2,2 miliar rupiah. Usai pertemuan secara tertutup, kepolisian meyakinkan para korban jika kasus ini masih terus berjalan. Pelapor itu ingin melihat langsung lah perkembangan penanganannya dari penyidik kami. Terus tadi kita sudah diskusi, kita jelaskan terkait proses penanganannya ini bahwa perkara yang diadukan dari para korban masih berproses dan berjalan. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Para korban berharap kepolisian serius menangani kasus ini dan menegakkan hukum secara adil. Pasalnya dari 4 terlapor, 2 diantaranya ada 2 anggota kepolisian yang menjadi penyelenggaranya. Untuk mengadu jangan sampai ada pikiran bahwa perkara lambat karena ada dari anggota kami. Ya memang saat konfrontasi ada 2 anggota yang ikut seperti itu. Itu juga terlibat ya? Tetap Polres tegak lurus. Ketika itu seandainya memang anggota, tetap kita proses. Setahu kami anggota tersebut ketika pengundian itu ada di situ. Kasus ini bermula ketika para korban tertarik dengan tawaran investasi berkedok arisan. Dengan menyetorkan uang 10 juta rupiah, para korban dijanjikan akan mendapatkan 1 unit sepeda motor setelah melalui proses undian. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan.
Kita beralih ke informasi selanjutnya. Naiknya harga kedelai sebagai bahan utama pembuatan tempe semakin memukul para perajin tempe di Kabupaten Banjarnegara. Perajin tempe berskala kecil terus mengalami pengurangan keuntungan karena biaya produksi semakin tinggi. Untuk tetap bisa bertahan, perajin tempe terpaksa mengurangi jumlah karyawan. Para perajin tempe di Desa Ampelsari, Kabupaten Banjarnegara semakin merasakan dampak naiknya harga kedelai. Tak hanya harga kedelai yang naik, namun harga kayu bakar untuk merebus kedelai juga mulai merangkak naik. Harga kedelai melonjak mencapai Rp13.000 per kilogram, membuat perajin tempe terlalu berat untuk membeli bahan baku. Ongkos produksi yang semakin tinggi tak sebanding dengan harga jual. Untuk tetap bertahan menjalankan usahanya, perajin tempe memilih mengurangi jumlah karyawan. Jumlah produksi tempe juga dikurangi karena keterbatasan biaya untuk membeli kedelai. Produksi tempe biasanya mencapai 3 kuintal per hari, saat ini dikurangi menjadi 1,5 kuintal per hari. Jumlah karyawan sebelumnya sebanyak 6 hingga 7 orang, kini menjadi 4 orang saja untuk menghemat ongkos produksi. Solusinya mengurangi tenaga. Sampai berapa tenaga yang dikurangi? Tenaganya paling 1-2 lah. Sebelumnya tenaga di sini sampai berapa? 6, sekarang 4. Terus kalau untuk memperkecil ukuran gimana, Pak? Memperkecil ukuran ya paling ya sekitar setengah ya, per regen palingnya sekitar 1 on lah. Perajin tempe berharap harga kedelai segera turun agar usaha mereka tetap berjalan sehingga tidak semakin banyak karyawan yang dikurangi. Arianto melaporkan dari Kabupaten Banjarnegara.